Teori ini muncul didasari atas pengamatan Marx terhadap kondisi masyarakat pada masa industrialisasi. Saat ini teori tersebut dianggap kurang sesuai jika dijadikan satu-satunya dasar teori untuk mengungkapkan kelas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sosiolog mengembangkan teori tersebut sehingga menciptakan teori-teori baru. Berdasarkan wacana tersebut dapat diketahui bahwa kemunculan teori sosiologi dipengaruhi oleh A. Interaksi antar manusia. B. Gejala sosial di lapangan. C. Kebudayaan masyarakat. D. Kondisi ekonomi masyarakat. E. Tingkat industrialisasi suatu negara. Jadi di sini saya menjawab B. Gejala sosial di lapangan. Yang ke-12, sebagai ilmu pengetahuan, teori sosiologi perlu memegang teguh karakteristik nonetis dalam keilmuannya. Maka pernyataan tersebut adalah A. Sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. B. Teori sosiologi didasari dari hasil observasi di lapangan. C. Teori sosiologi bersifat fleksibel terhadap penyempurnaan. D. Sosiologi merupakan ilmu berdasarkan observasi bukan spekulasi. D. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. Jadi di sini saya menjawab E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. 13. Pemerintah menetapkan hari libur nasional saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghargai keberagaman agama dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai A. Penentu kelas sosial. B. Alat solidaritas sosial. C. Pedoman bertingkah laku. D. Pengawas dan pembatas perilaku. E. Motivasi individu dalam berperilaku. Jadi di sini saya menjawab B. Alat solidaritas sosial. Dan yang ke-14, polisi Pamong Praja merazia pelajar yang berada di mal ketika jam sekolah. Pelajar yang terjaring razia tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya pihak sekolah memanggil orang tua pelajar tersebut. Berdasarkan fungsi norma sosial, tindakan polisi Pamong Praja bertujuan A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat. B. Menumbuhkan keyakinan untuk taat dan patuh terhadap norma sosial. C. Mengembangkan rasa takut untuk mematuhi norma sosial. D. Mengembangkan rasa malu ketika melanggar norma sosial. E. Memberi penghargaan bagi warga yang taat terhadap norma. Jadi di sini saya menjawab A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat. Dan yang ke-15, Fahri diterima sebagai karyawan bank milik pemerintah. Dia mudah menjalin komunikasi dengan teman-temannya satu tim di lingkungan kerjanya. Fahri juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu A. Menciptakan integrasi dalam masyarakat. B. Mencegah terjadinya perilaku menyimpang. C. Menanamkan nilai dan norma dalam kelompok. D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. E. Menyosialisasikan nilai dan norma kepada karyawan baru. Jadi di sini saya menjawab D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. Dan 16, penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan proses sosialisasi tidak sempurna. Bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah A. Arya dan teman-temannya mengikuti balap liar setiap malam hari. B. Sule mabuk-mabukan bersama teman-temannya. C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. D. Bu Ratna terpaksa menjadi kuli gendong di pasar demi mencukupi kebutuhan keluarga. E. Rahayu mencari penghasilan dengan menjadi pencopet di kawasan terminal. Jadi di sini saya menjawab C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. Yang selanjutnya 17, aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari menyebabkan masyarakat resah. Perilaku sekelompok pemuda tersebut mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan negatif karena A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat. B. Mengarah pada tindakan pelanggaran secara individu. C. Memiliki dampak bersifat membangun masyarakat. D. Masih mendapat toleransi
dari masyarakat. Memiliki sifat cenderung. Jadi di sini saya menjawab A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat. Selanjutnya 18. Perilaku korupsi yang tertangkap KPK sering diberitakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan internet. Mereka pun menjadi bahan cibiran khalayak umum. Fungsi masyarakat dalam pengendalian sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Memberikan sanksi kepada pelaku penyimpangan sosial. B. Membatasi perilaku masyarakat yang melanggar hukum. C. Mempertebal keyakinan terhadap nilai dan norma sosial. D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. Dan E. Menjaga nilai dan norma sosial yang tidak luntur. Jadi di sini saya menjawab D. Menanamkan rasa malu kepada perilaku penyimpangan. 19. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas agar individu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial sesuai pernyataan tersebut adalah A. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. B. Mengembangkan rasa malu di kalangan masyarakat. C. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma. D. Membatasi perilaku masyarakat yang melanggar nilai. E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Jadi di sini saya menjawab E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir 20. Perkembangan teknologi internet menyebabkan arus globalisasi semakin deras. Masyarakat suatu negara dapat secara langsung mengakses informasi yang sedang tren di negara lain. Akibatnya, tren tersebut cepat tersebar ke seluruh dunia. Hanya saja, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tidak semua informasi tersebut memiliki dampak positif. Sikap tepat yang sebaiknya ditumbuhkan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. B. Menghilangkan budaya negatif sebelum masuk ke dalam negeri. C. Membiasakan mengadaptasi budaya-budaya barat. D. Menghalangi masuknya budaya asing ke dalam negeri. E. Melarang masyarakat menggunakan internet. Jadi di sini saya menjawab A, yaitu menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. Jadi itulah tadi penyampaian saya mengenai ulangan harian pertama sosiologi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.